Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin Bapak, Ibu, saya berdiri lagi di depan pelaminan ini. Rasanya malu juga sebetulnya mah, kok jadi dua kali gini ya. Ini alamat bisyarahnya dua kali kayaknya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini sambil kita menunggu datangnya petugas dari kantor urusan agama, tentunya ini mah mungkin daripada bengong, daripada waktunya hanya kita nengok sana nengok sini, tentunya mendingan nengok saya yang lagi ngomong di depan ini, barangkali gitu ya Pak Fahru ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan manfaat, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah sabdanya, at-tazwiz barokah, wal walad karomah, fa'akrimu auladakum fa inna karomatal aulad ibadah. Sebuah pertikahan dinyatakan oleh Rasulullah adalah keberkahan. Berkah artinya berarti ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Di mana tambah kebaikannya, maka insya Allah yang akan dirasakan oleh kedua mempelai nanti di masa yang akan datang setelah melaksanakan akad nikah. Keberkahan akan melimpah senantiasa kepada mereka yang selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kok saya enggak berkah-berkah setelah menikah? Maka tentunya tanyalah pada diri sendiri. Keberkahan itu senantiasa akan datang kepada kita tatkala kita mengetuk pintu-pintu keberkahan itu kepada yang mempunyai keberkahan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi menjelaskan tidak bohong dan tidak salah bahwa pernikahan itu adalah berkah. Maka kitalah tentu yang kurang mawas diri, jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini tentunya kita bisa mengambil hikmah daripada nanti setelah calon mempelai ini diakadkan, tentu kita juga yang sudah berkeluarga, kita gapai keberkahan ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Berkah bukan berarti harta melimpah, bukan berarti harus banyak apa-apa. Kalau istilah Sunda, bro dijuru, bro dipanto, ngalayah di tengah imahnya bapaknya. Berkah itu bukan seperti itu. Kalau kita diberikan harta yang berkah itu, tanda-tandanya kita akan semakin lari untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita senantiasa diberikan diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh kepada Allah, maka jangan-jangan harta yang diberikan kepada kita oleh Allah itu adalah istijrad alias panyungkun. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka tentu ini penting bagi kita semuanya untuk senantiasa merenung sejenak bahwa keberkahan itu bukan hanya dinilai dengan harta yang berlimpah, tapi keberkahan di dalam usia, keberkahan di dalam umur kita,
keberkahan sanak saudara kita, duriyah keturunan kita. Tentu juga ini Ananda Saiful Amri yang akan diakadkan pada hari ini. Tentu ini juga adalah merupakan keberkahan daripada kedua orang tuanya, khususnya umumnya daripada nenek moyangnya, nenek kakek buyutnya tentunya. Walaupun sudah tiada, tentu mereka senantiasa mendoakan cucu-cucunya, mendoakan cicit-cicitnya agar menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, inilah salah satu gerbang pintu kesolihan daripada seorang laki-laki yang mampu dan ingin melaksanakan akdun nikah. Kenapa? Karena pada zaman ini, zaman sekarang ini, banyak yang selalu dipandang sepele tentang kewajiban atau kesunahan nikah ini. Daripada kita nikah, mending kita membeli di jalan-jalan. Naudzubillah summa naudzubillah. Atau barangkali yang lebih bejat pada zaman sekarang ini, laki-laki sudah cinta sama laki-laki, perempuan sudah suka sama perempuan. Naudzubillah summa naudzubillah. Alhamdulillah Ananda Saiful Amri mencintai seorang perempuan yang cantik jelita di sini, tapi belum kelihatan ya Bu. Insya Allah cantik ya Ananda Depa. Nah, ini adalah merupakan kebahagiaan bagi orang tuanya tentunya, karena Ananda Saiful Amri mencintai perempuan. Dan itu tidak menyalahi kodrat, bahwa itulah kodratnya manusia. Inna khalaqnakum azwaja, sesungguhnya kami ciptakan itu dengan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Maka ketika orang yang menyalahi kodrat, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, diazabnya sama Allah akan berpuluh-puluh kali lipat. Maka akan ditampakkan oleh Allah sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam dulu, kaum Sodomi di negeri Sodom, maka Allah tenggelamkan. Maka para hadirin yang berbahagia pada hari ini, tentunya sebagai seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keturunan-keturunan seperti itu. Karena itu adalah melanggar kodrat, ya, melanggar kodrat, bahwa kodratnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perempuan, ya perempuan. Kodratnya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan laki-laki, ya laki-laki. Kita nggak bisa memohon meminta apapun, itu sudah menjadi qadarullah. Apakah saya dulu waktu dikandung oleh ibu saya pernah meminta untuk laki-laki dan tidak? Cuman hanya mungkin keinginan dan angan-angan. Ibu Hajah Siti Khadijah pun tidak berangan-angan hayal punya Ananda Saiful Amri dulunya, ya berjalan aja sesuai dengan alam. Tetapi Allah mengkudrahkan bahwa yang lahir itu anak laki-laki yang sekarang sudah besar dan ganteng, yang akan ditikahkan hari inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kata Nabi, keberkahan pada pertikahan akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip langsung daripada hadis Rasul selanjutnya, at-tazwij warokah wal walad karomah. Tadi juga kesepuhan di sini sudah melanjutkan bahwa setelah sakinah mawaddah warahmah itu dilanjutkan nanti dalam rumah tangga itu, didoakan tadi sama sepuh kita, semoga mendapatkan momongan, mendapatkan waladun solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Kenapa kata Nabi wal walad karomah?
Anak itu adalah kemuliaan. Hampa rasanya kalau satu keluarga tidak dikaruniai anak. Maka ketika anak hadir itu, Ananda Saiful Amri nanti Bapak pesan, tolong dijaga, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibesarkan, untuk dididik. Karena seorang orang tua, kata Nabi, hakul walad ala walidihi arbaatun. Hak seorang anak dan yang harus dikerjakan oleh orang tua ada 4. Yang pertama ayyusina ismahu wa adabahu. Diberikan kebaikan namanya yang baik dan adabnya. Dididik dengan berbagai cara, dengan disesuaikan pada zamannya. Maka yang pertama, berikan nama yang terbaik untuk jabang bayi nanti, ya, biar mereka senang dengan nama tersebut. Dan tentunya kita seorang muslim, seorang muslimah yang baik, ibu-ibu di sini, tentu kita mengambil nama yang baik itu yang sebaiknya nama-nama yang mengandung arti. Seperti Saiful Amri, artinya luar biasa, Bu. Saiful itu pedang, ya, itu. Amri itu perintah. Jadi pedangnya perintah itu nanti ada di Saiful Amri. Awas jaga ya, Ananda Saiful Amri. Kebetulan Bapak ini dulu pernah saya ajar di kelas 2 SD. Alhamdulillah qadarullah sekarang saya bisa menyerahkan. Sungguh luar biasa. Allah memberikan takdir yang memang tidak diprediksi oleh saya. Saya juga tidak mimpi-mimpi nih harus menyerahkan Saiful Amri. Saya datang jauh-jauh dari Cianjur Pak ini. Tebih abdi ya gitu. Mangka eta tos lapar sebenarnya. Ya, bercanda. Ya itu alhamdulillah. Maka inilah diberikan oleh kedua orang tuanya, ayyusina ismahu wa adabahu, dididik, disekolahkan, ya, wa ayyu alimal kitabah wal qiraah wal simayah wasibaha warimayah wasibaha, diajarkan menulis membaca. Alhamdulillah lulus pas sekolahnya, ya, alhamdulillah itu. Maka wa alla yurzaqahu illa thayyiban, diberikan rizki yang baik. Yang ketiga, inilah yang hebatnya. Enggak mungkin Bapak Ananda Saiful Amri sampai sebesar ini kalau tidak diberikan rizki yang baik. Yang terakhir, karena sudah ada dari Bapak dari kantor urusan agama yang akan menjalankan tugasnya, yaitu wa ayyudrika ida wa ayyujawijahu ida adroka, dan ditikahkan setelah bertemu jodohnya. Alhamdulillah. Maka saat inilah akan kita saksikan bersama sebentar lagi acara akdu nikah antara Saiful Amri dengan Ananda Depa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Saya akhiri dengan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.